Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat se-Islam, raja adalah penguasa tertinggi pada suatu kerajaan atau orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara. Di zaman Nabi pun juga sudah ada raja. Salah satunya adalah Raja Namrud. Raja Namrud dikenal dengan raja yang zalim, tetapi dapat dikalahkan oleh seekor nyamuk. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis agar kalian mengetahui pembahasannya versi Islam edukasi. Sebelum ke pembahasan, mohon untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Terima kasih. Kisah Raja Zalim yang dikalahkan oleh seekor nyamuk. Raja Namrud merupakan raja yang menguasai wilayah Mesopotamia dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Sejarah telah mengukir kekejaman, penindasan, dan kesombongan yang dilakukan sang raja. Bahkan jika seseorang yang dihukum kemudian Raja Namrud mengampuninya, maka seolah dia telah memberikan kesempatan hidup kepadanya. Sedangkan jika dia memberikan hukuman mati, maka dia telah mencabut nyawa seseorang. Karena kekuasaannya, ia menjadi sosok yang ingin selalu dipuja. Bahkan ia memproklamasikan diri menjadi Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Raja Namrud merupakan sosok raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Ia adalah kisah kekuasaan yang seolah melampaui batas Tuhan. Ketika rasa kuasa ingin menjadi Tuhan, kala itu Nabi Ibrahim menghadiri undangan yang digelar oleh Raja Namrud. Terlihat di berbagai sudut ruangan, para tamu asyik memakan makanan yang tersaji di atas meja seraya bercengkrama satu sama lain. Muncullah Raja Namrud yang bertanya kepada setiap tamunya, "Siapakah Tuhanmu?" Dan sebagian besar dari tamu undangan menjawab, "Namrudlah Tuhanku." Tiba giliran Ibrahim yang didatangi dan pastinya mendapat pertanyaan serupa. Namun betapa kagetnya Raja Namrud mendapat jawaban yang tak biasa ia dapatkan. Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan." Karena merasa dipermalukan, Namrud pun mulai marah dan tetap bersikap tidak mau kalah. Ia terus berusaha untuk membantah argumentasi Ibrahim. Dan ia pun merasa bahwa dirinya juga bisa menghidupkan makhluk atau mematikannya, tergantung keinginannya. Nabi Ibrahim pun mengatakan bahwa Tuhan yang ia sembah mampu mendatangkan matahari dari ufuk timur, lalu menenggelamkannya di belahan bumi bagian barat. "Bisakah engkau, wahai Namrud, melakukan itu?" katanya. Mendebat Namrud. Mendengar jawaban itu, Namrud hanya terdiam. Lalu diusirlah Nabi Ibrahim tanpa diberikan makanan sedikit pun. Kisah ini pun tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 258 yang berbunyi, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat.' Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Karena merasa dipermalukan oleh Nabi Ibrahim, Namrud pun mulai merencanakan untuk membunuh Nabi Ibrahim beserta dengan pengikutnya.
Namrud menyiapkan 700.000 bala tentara untuk mulai menyerang Nabi Ibrahim beserta pengikutnya. Karena kesombongannya, sang raja zolim ini pun berani menentang Allah seraya berkata, "Wahai Ibrahim, bukankah Tuhanmu memiliki bala tentara? Kerahkan bala tentara itu untuk melawan tentaraku." Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim khawatir dengan datangnya azab dari Allah kepada Raja Namrud beserta seluruh bangsa Babilonia. Namrud tidak menyadari Allah Maha Penguasa langit dan bumi. Dalam surah Al-Fat ayat 4 dinyatakan bahwa bala tentara di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Allah telah menurunkan azabnya kepada raja zolim dan sombong ini. Tiba-tiba terdengar suara dengungan. Raja Namrud dan tentaranya terkejut. Ternyata segerombolan nyamuk-nyamuk bergerak ke arah tentara Namrud. Pada awalnya, Raja Namrud menertawakan karena bala tentara Allah, sang junjungan Nabi Ibrahim, hanyalah nyamuk. Namun, melihat jumlahnya yang begitu besar, hingga terlihat seperti awan hitam yang sedang menutupi langit, maka Namrud pun mulai merasa takut. Raja Namrud beserta pasukannya lari untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sebagian besar bala tentara Raja Namrud meninggal seketika dengan mengenaskan akibat gigitan nyamuk. Dan sebagian lagi mampu selamat dari amukan nyamuk tersebut. Raja Namrud berhasil melarikan diri dari bencana serangan nyamuk ini. Ia bersembunyi dalam istananya hingga berhari-hari lamanya. Semua saluran udara ditutupi dengan rapat. Namun, atas kehendaknya, ada satu nyamuk yang berhasil masuk ke dalam istana dan berhasil masuk ke dalam tubuh Raja Namrud. Nyamuk itu masuk melalui hidungnya. Setelah beberapa hari, Raja sombong ini merasakan sakit kepala yang sangat dahsyat. Dipanggillah tabib untuk memeriksa keadaan dirinya. Namun, sang tabib pun tidak mampu untuk menyembuhkan sakit yang diderita Namrud. Semakin lama keadaan Namrud semakin buruk. Ia pun memerintahkan kepada istrinya untuk memukul dengan kencang sebagian kepalanya yang terasa sakit. Namrud berpikir mungkin dengan cara itu rasa sakit yang dideritanya dapat hilang. Namun istrinya menolak untuk memukul kepala suaminya. Namrud pun lantas mengancam akan menghukum mati istrinya jika ia tidak segera melaksanakan perintahnya. Dengan terpaksa, ia pun memukul kepala Raja Namrud dengan sekuat tenaga. Dan tanpa disangka, karena perintahnya itulah yang pada akhirnya menyebabkan kematian si Raja Zolim tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau orang yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Namrud merasa besar dengan kekuasaannya. Tapi ia tidak sadar ia mampu dikalahkan oleh makhluk kecil ciptaan yang maha kuasa. Kisah kematian Raja Namrud akibat makhluk kecil yaitu nyamuk. Kisah ini merupakan salah satu pelajaran bagi setiap manusia agar tidak sombong dan meyakini akan kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan alam beserta dengan isinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.